belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong, dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke statistika bagian ke-8. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah ukuran penyebaran data tunggal, yang nantinya akan kita fokuskan untuk menentukan nilai kuartil. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh soal dan pembahasan yang akan Ibu paparkan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas ukuran penyebaran data tunggal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kamu harus paham terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan penyebaran data tunggal. Nah, ukuran penyebaran data tunggal itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai yang ada pada data menyimpang dari nilai rata-rata. Ibu ulangi, ukuran penyebaran data tunggal itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai yang ada pada data tersebut menyimpang dari nilai rata-ratanya. Baiklah, di pertemuan kali ini, salah satu ukuran penyebaran data tunggal itu adalah kuartil. Oke, apa itu kuartil? Kita lihat. Kuartil membagi data yang berurutan atas 4 bagian yang sama banyak. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, kemudian kuartil kedua atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil atas, yang dinotasikan dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk data yang telah dikelompokkan terlebih dahulu, dicari median. Nah, median ini adalah kuartil tengah atau nilai tengah. Jadi, median adalah satu ukuran data yang masuk kategori ukuran pemusatan data dan juga masuk ke dalam kategori ukuran penyebaran data. Jadi, kalau ada sebuah data, silakan diurutkan terlebih dahulu, kemudian silakan dicari kuartil kedua atau mediannya, dan tentukan Q1 yang merupakan median dari bagian pertama, dan tentukan Q3 yang merupakan median dari bagian kedua. Baik, kita langsung saja ke contoh berikut ini. Tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data tunggal berikut ini. Nah, seperti instruksi yang sudah kita baca bersama-sama tadi, bahwa setiap data yang diberikan harus diurutkan terlebih dahulu mulai dari datum yang terkecil sampai datum yang terbesar. Untuk data yang pertama itu adalah 3, 4, 6, 5, 8, 4, 10. Nah, kita lihat itu kan datanya belum terurut. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan datanya. Nah, setelah diurutkan, maka datanya adalah 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Langkah pertama, kita menentukan nilai median atau nilai tengah dari data yang sudah diberikan. Kalau kita lihat, nilai tengah dari data yang bagian A ini adalah 5. Nih, nilai tengahnya. Maka 5 kita nyatakan sebagai kuartil kedua atau kuartil tengah. Kemudian, untuk menentukan nilai kuartil 1 adalah pertengahan dari data bagian pertama. Nah, kalau kita lihat, pertengahan data dari bagian kiri ini adalah 4. Maka 4 ini kita nyatakan sebagai kuartil pertama. Nah, kemudian untuk menentukan kuartil ketiga itu adalah dari median data yang di sebelah kanan dari kuartil 2 tadi. Kalau kita lihat, maka kuartil ketiganya adalah 8. Itu dia. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Diberikan data tunggal tapi masih acak. Nah, kita akan menentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3. Langkah pertama yang kita lakukan adalah harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Maka kita buat data terurut. Kita akan menyusun mulai dari datum yang terkecil. Mulai dari 38, kemudian 38 karena datum 38 berulang 2 kali. Kemudian masuk ke 39,
Ya, kemudian masuk ke 40, kemudian 41, kemudian 42, kemudian 42. Ternyata datumnya dimulai dari 36. Oke, kalau kita hitung banyak data di awal adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3 dari data berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kita lihat data yang terkecil di bagian kedua ini adalah 36. Ini, kemudian dilanjut dengan 38, kemudian 38 karena 38-nya ada sebanyak 2 kali, kemudian dia 39, kemudian 40, kemudian 41, 42, 42. Kalau kita hitung, banyak datumnya, ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada sebanyak 8 datum. Nah, untuk menentukan kuartil keduanya, tentunya kita lihat kuartil kedua itu adalah datum yang berada di antara 39 dan 40. Itu dia kalau benar. Sehingga kuartil keduanya adalah 39 tambah 40 per 2. Pertengahan 39 dengan 40 berarti 39,5. Nah, kemudian untuk menentukan nilai kuartil 1. Untuk menentukan kuartil 1, maka kita lihat pertengahan dari datum 36, 38, 38, 39. Nah, 39 ini ikut menjadi bagian dari data bagian pertama, ya. 40 ini juga nanti masuk ke bagian masuk ke data bagian kedua. Oke. Nah, berarti untuk menentukan kuartil 1 kita akan melihat pertengahan dari data 36, 38, 38, 39. Nah, berarti nilai kuartil 1 itu berada di antara 38 dan 38. Maka kuartil 1 itu adalah 38 tambah 38 bagi 2. Jadi jumlahkan data bagi 2. Jadi tetap nilainya 38. Nah, untuk kuartil ketiga kita ambil pertengahan data bagian kedua. Dia berada di antara 41 dan 42. Maka kuartil ketiganya adalah jumlahkan datumnya 41 tambah 42 bagi 2. Berarti nilainya 41,5. Oke, jadi untuk data tunggal yang banyak datanya itu ganjil, maka akan tepat ada satu bilangan yang menjadi kuartil 2, tepat satu bilangan untuk kuartil 3 dan untuk kuartil 1. Sementara kalau banyak datumnya itu genap, maka nanti jumlahkan kemudian bagi 2. Gitu ya. Tapi dengan konsep setiap data yang diberikan itu harus kita urutkan terlebih dahulu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Baiklah anak-anak, demikianlah cara menentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data tunggal. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat kamu pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap sehat, dan